Church, gimana kabarnya hari ini? Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita percaya bahwasanya lawatan Tuhan pasti akan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Ada amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Saya undang untuk sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Such a blessing Tuhan. Kami pagi ini masih boleh beribadah dimanapun kami berada. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah lawatan-Mu bekerja di setiap rumah-rumah, di setiap jiwa Tuhan. Biarlah hari ini Kau jadikan kami Tuhan Yesus, rumah-Mu tempat untuk Kau berdiam dalam setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, membawa pujian dan penyembahan kami Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita lambaikan tangan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Sama-sama katakan, dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Hey, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Haleluya. One, two, three, come on. Oh,
Sebab tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Kau hadir dimanapun kami berada. Di bumi dan di surga Tuhan. Tetap satu, nama-Mu Yesus yang besar, yang layak untuk kami tinggikan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, dan kami sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Sekali lagi Junior Church katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, dan ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, dan tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku, dan tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Kau, pribadi yang mengenal hatiku, dan tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami bersyukur tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa. Oh, radaya ramashe, oh ramashe kira da 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 da, ramashanda ya rapapapapapa. Oh, segenap hatiku milikmu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan, nyanyikan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati kami Bapa. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah kasih kami nafas kehidupan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Tuhan tempatkan kami di keluarga kami masing-masing Tuhan. Tolong Tuhan kasih setiap dari keluarga kami kesehatan Tuhan, kekuatan terus Tuhan. Tuhan kasih kami
damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kerukunan Tuhan di setiap keluarga-keluarga Tuhan. Lindungi terus Tuhan keluarga kami Tuhan, berkati terus Tuhan keluarga kami Tuhan, pekerjaan orang tua kami Tuhan, berkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Kerukunan antar kakak adik kami juga Tuhan, Tuhan tak jaga Tuhan. Tuhan sekarang kami berdoa buat sekolah-sekolah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa mungkin beberapa udah sekolah seminggu ini Tuhan. Mungkin secara online Tuhan. Tuhan kami masih tak bersyukur Tuhan kami masih bisa sekolah Tuhan walaupun secara online. Tuhan kasih kami tanggung jawab Tuhan untuk fokus dalam sekolah kami Tuhan. Walaupun secara online kami masih mau tetap fokus Tuhan dengan pelajaran kami Tuhan. Tuhan lindungi juga guru-guru yang mengajar kami Tuhan biar kami bisa mengerti Tuhan semua pelajaran yang diajarkan guru-guru kami Tuhan. Doa juga buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau angka kesembuhan di Indonesia Tuhan bisa makin naik Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya Tuhan buat dokter-dokter Tuhan, suster-suster yang menangani tentang COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tetap lindungi mereka Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan buat mereka Tuhan. Suster-susternya Tuhan, semuanya terima kasih Tuhan. Tuhan tetap lindungi Indonesia Tuhan biar COVID-19 di Indonesia cepat hilang Tuhan. Tidak ada lagi COVID-19 Tuhan di Indonesia Tuhan. Tuhan lindungi negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan. Setiap orang Tuhan yang ada tinggal di Indonesia Tuhan tetap lindungi Tuhan, berkati Tuhan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau berdoa buat Batam Tuhan, tempat kami berada Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Batam sekarang dapat di zona hijau Tuhan. Tuhan terus kami mau berdoa supaya Batam bisa segera pulih kembali Tuhan, supaya tidak ada orang-orang kena COVID lagi Tuhan. Kami juga mau berdoa buat ekonomi, buat pengusaha di Batam Tuhan, supaya ekonominya terus naik dan tidak turun Tuhan. Supaya pengusaha-pengusaha di Batam diberkati Tuhan, dan supaya Tuhan jadikan mereka menjadi orang yang berhasil dan orang yang beruntung. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa buat GBI Tapra Tuhan. Tuhan, minggu ini akan ada ibadah offline Tuhan. Tuhan jagain buat orang-orang yang akan ikut ibadah offline Tuhan, supaya mereka tidak kena COVID juga Tuhan, supaya mereka bisa ibadah dengan tenang, bisa ibadah dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa buat Papa Niko dan Papa Hani Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, berkati apa yang mereka lakukan, supaya mereka bisa memberitakan firman-Mu dan bisa memberkati banyak orang. Dan Tuhan, kami mau berdoa buat generasi kami Tuhan. Tuhan kasih kami Roh Kudus Tuhan, dan pakai kami untuk melayani-Mu Tuhan. Walaupun ini online, walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi Tuhan, hadirat-Mu tidak ada batasnya Tuhan. Kita masih bisa pelayanan walaupun di rumah saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang masih belum percaya Tuhan. Buatlah mereka bisa percaya kepada-Mu Tuhan, supaya mereka juga bisa diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat JC Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami masih bisa ibadah online, masih bisa CTP juga Tuhan. Kami mau berdoa buat pembina JC Tuhan, mau berdoa buat Cisela, Ko Evan, Ko Tommy, Ko Heri, dan Celia Tuhan, supaya Tuhan kasih mereka kesehatan terus Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, berkati juga pekerjaan mereka Tuhan. Lalu kami juga mau berdoa buat para leaders, buat guardians dan juga jemaat Tuhan, supaya mereka terus takut akan Tuhan, imannya terus kuat, dan mereka akan melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sanggup menjawab doa kami lebih dari yang telah kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai semuanya, welcome back to online service Junior Church Tapga. Aku senang banget bisa ketemu sama kalian semua walaupun kita terbatas layar kaca, tapi ada pepatah yang bilang jauh di mata tapi dekat di hati ya kan. Nah, aku juga mau terima kasih buat semua teman-teman yang udah mau melayani hari ini, baik backstage maupun on stage, semuanya keren luar biasa.
Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir atau join live kami, mungkin nggak sengaja keklik atau baru sempat minggu ini hadir, kami mau welcome kalian semua. Welcome to our big family of Junior Church Tapga. Nah, kalian boleh terlibat lebih aktif lagi atau terlibat dalam persekutuan kami. Kalian bisa nih kontak nomor di bawah ini. Tim pastoral kami akan memfollow up kalian, atau kalian bisa memfollow Instagram kami @jctbg dan DM. Nanti kami juga follow up kalian lewat sana. Atau yang praktis, kalian bisa nih langsung komen di bawah ini nih, di komen YouTube section live kami. Bisa komen, halo, hai, boleh kenalan sama orang-orang di sana, sapa-sapa, bebas. Itu the platform is yours. Oke guys, sebelum kita lanjut ke memberi, aku mau encourage kalian sedikit nih. Kalian pasti tahu kan cerita 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang, laki-laki dan istri dan serta anak-anaknya. Nah, itu mujizat yang paling luar biasa ya di Alkitab. Kalian pasti tahu jalan ceritanya, tapi aku refresh sedikit ya. Ceritanya kan ini Tuhan Yesus lagi abis kayak KKR HMC gitu, abis sembuh-sembuhin orang, abis khotbah, sharing dan berbagi kehidupan dengan murid-murid dan semua disciples-nya. Nah, di situ udah sampai sore nih, terus disciples-nya tuh datang ke Tuhan Yesus bilang, aduh Tuhan, ini kita nggak kasih makanan nih, mana nih tim konsumsi nggak ada, mau kasih apa ya? Kalau sekarang mungkin kasih gorengan atau mungkin beliin roti di Cash Bakery atau Breadtalk, tapi nggak ada duitnya gitu, mau kasih makan 5.000 orang gimana caranya? Terus singkat cerita, mereka cari di kerumunan, adalah anak kecil yang bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Itu kalau kalian masih sekolah secara fisikal, orang tua kalian bawain bekal Indomie plus nasi, itu Indonesia banget kan ya, atau nasi goreng atau mungkin sandwich atau apapun itu, tapi di bawah ini kan biasa satu kotak Tupperware gitu ya. Nah, tapi ini kalian mikir nggak kenapa dibawain 5 roti dan 2 ikan? Karena secara tidak langsung orang tuanya si anak ini memberi pesan tersirat kalau dia harus belajar untuk sharing, karena anak kecil nggak mungkin makan 5 loaves roti dan 2 ikan, itu banyak banget gitu. Jadi dia diajarin untuk sharing. Kenapa harus sharing? Karena waktu kita share apa yang kita punya kepada Tuhan yang generous, kepada Tuhan yang murah hati. Maka apapun yang what is in your hand, itu Tuhan akan membuat itu menjadi sebuah mujizat yang dimana bisa memberi makan 5.000 orang. Kalau kalian memberikan apa yang ada di tangan kalian kepada Tuhan yang generous, Tuhan yang miracle worker, pasti aku percaya mujizat akan terjadi di hidup kalian. Dan not only that, bukan hanya mujizat yang terjadi dalam hidup kalian, tapi ingat, lebih 12 bakul. Nggak cuma mujizat, tapi berkat akan berlimpah-limpah datang ke atas kalian, keluarga kalian, dan seisi rumah kalian. Wow, isn't that amazing guys? So buat kalian yang mau memberi, kalian bisa lihat di QR code yang akan ditampilkan di layar ini. Itu kalian tinggal scan barcode-nya melalui e-money yang kalian punya, atau kalian bisa datang ke gedung gereja di ruang ibadah utama. Di pintu depan ada kotak-kotak persembahan yang disediakan. Kalian bisa langsung memasukkan persembahan kalian ke kotak-kotak tersebut. Mari kita siapkan hati kita untuk mau ditanami benih firman Tuhan by this powerful message yang akan disampaikan oleh this powerful preacher, this wonderful man of God yang dipakai Tuhan untuk melayani anak-anak muda di Indonesia. Let us welcome Kak Angga. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, curahkan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih, satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, kami kangen, kami sayang sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini, setiap kamar, setiap rumah, boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, boleh ketemu Tuhan, gampang ketemu Tuhan. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu, peluk anak laki-laki dan anak-anak perempuan-Mu. Pulihkan, sembuhkan, bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin pengerja, urapi seluruh jemaat GC Tapga ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. GC Tapga, apa kabarnya? Kakak percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Dengar baik-baik, kita masuk semester kedua 2020. Kita masuk semester kedua. Yang sekolah siap-siap, engkau akan mulai akademis lagi. Mungkin minggu depan atau mungkin Senin besok kau sudah masuk. Dengar, kita masih ada di dalam a new dimension. Katakan amin. Ya, apa sadar pemerintah sebut a new normal. Ya mirip-mirip lah ya gitu ya. Tapi gembala sidang kita, Pak, kita sudah dapat dari tahun lalu. 2020 adalah tahun a new dimension. Ya, a new dimension, satu dimensi yang baru. Ya, welcome to a new dimension. Ya, dan di semester 2 ini kakak percaya berkat Tuhan pasti lebih dahsyat. Dengar, berkat Tuhan adalah sampai hari ini Tuhan sudah luputkan kita. Tuhan sudah jagai kita. Dengar, ngucap syukur untuk setiap makanan, minuman yang masih ada di rumah. Katakan amin. Ngucap syukur kalau papa mama masih ada. Ngucap syukur kalau masih bisa beribadah. Amin. Ya. Nah, dengar, kakak pengen bawa khotbah hari ini adalah abnormal versus new normal. Nah, dengar, kapan abnormal? Minta maaf, abnormal itu adalah di masa yang lalu. Di masa yang lalu ya, di masa 2019 tanpa sadar untuk seharga sebuah minuman. Ya, coba lihat ini baik-baik. Kakak nggak sebut nama, kakak nggak sebut jenisnya ya, tapi semua pasti bisa nebak-nebak. Ada minuman yang semua orang suka, ya, semua orang kalangan remaja, pemuda, ya sampai dewasa pasti minum gitu ya, kalau lagi ngantuk dan sebagainya. Dengan sebuah minuman ya dengan cc yang sama, ya, tapi harganya beragam. Harganya beragam dari 4.000 perak. Ya, 4.000 perak sampai belasan ribu, sampai 30.000, sampai 40.000. Padahal minumannya sama. Ya, mungkin ada yang bilang, enggak lah, enggak sama kak. Mereknya beda, oke, rasanya beda, tapi tidak beda-beda banget. Sebenarnya sama. Lalu apa yang menyebabkan perbedaan nilai yang sedemikian jauh? Sebenarnya cuma satu, biaya eksistensi. Biaya eksistensi. Yang satu kayaknya nggak prestis. Tapi kalau yang satu lagi kemasannya oke, gelasnya pegangnya enak, ada logonya. Ya, kalau yang satu lagi begitu kita beli, ya kita bisa duduk di tempat duduk yang empuk, ruangan yang empuk. Kayaknya buat kita begini, yang namanya minuman itu harus di tempat yang nyaman. Yang notabene-nya harga yang menyebabkan harga itu mulai beda. Nah, dengar, di masa yang abnormal di tahun yang lalu, bagaimana mungkin kita bisa makan siang atau makan malam gitu ya, atau yang lagi pacaran gitu ya, lagi dine in bareng gitu ya. Bagaimana mungkin kita menganggap normal harga sebuah makanan yang sekali makan seharga bandwidth kalian 1 bulan? Coba renungkan ini baik-baik. Makanan, ya betul sih katanya enak gitu ya, tapi sebenarnya so-so lah. Apa yang menyebabkan makan yang sekali makan, tapi sebenarnya biayanya itu seharga dengan 1 bulan kuota internet kita? Apa yang menyebabkan beda? Buat kita normal aja. Karena tanpa sadar kita juga mulai terbiasa dengan yang namanya abnormal. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa membeli sebuah jam tangan seharga pendapatan gaji 1 bulan? 1 bulan. Ya, mau terserah mau merek apa, mau ini segala macam. Dan yang uniknya lagi di masa yang lalu ya, yang uniknya lagi, kalau masih ingat ya, waktu SD kita senang banget pelajaran menggambar, ya. Mungkin banyak mayoritas senang pelajaran menggambar. Nah, kalau mau menggambar kita harus punya pensil warna, betul ya? Nah, yang namanya pensil warna nggak bisa 3. Kalau 3 itu spidol gitu ya. Pensil warna itu minimal 12 warna, betul ya? Minimal 12 warna. Kalau yang lebih komplit lagi 24 warna. Dan tanpa sadar di tahun yang lalu sepatu kita itu saingan sama pensil warna. Ya, kayaknya sepatu yang dulunya normalnya cuma ada 1 sepatu olahraga, 1 sepatu resmi ke gereja, ke kantor, 1 lagi sepatu cats. 3 cukup, 4 lah cadangan.
Tapi sekarang kita punya sepatu. Oh, kalau pakai baju hitam, sepatunya hitam. Kalau pakai baju putih, sepatunya putih. Ya, lebih keren lagi, pakai kaos kuning, sepatunya kuning, jam tangannya kuning. So, apa yang terjadi di masa yang lampau? Di masa yang lampau, begitu mudahnya kita mengeluarkan uang yang didapati dengan susah payah, either way dari kita ataupun orang tua kita, ya, untuk biaya eksistensi. Coba lihat itu baik-baik. Lalu ada yang bilang begini, kalau bukan sekolah ini, saya nggak mau sekolah. Ya, kayaknya kesannya kayaknya begini. Yang sekolah cuma yang model yang kayak begini. Terus yang lainnya emang bukan sekolah gitu. Karena cuman apa? Oh, Bonavitan yang ini lebih terkenal yang ini. Ya, lalu bagaimana mungkin kita membeli sebuah motor, ya motor idaman. Kita membeli sebuah motor yang harganya bisa buat DP mobil. Terserah itu motor mau keren kayak apapun, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya, tapi buat kita enggak, saya mau yang itu. Bahkan ada yang nuntut, kalau nggak pakai motor itu saya nggak mau sekolah, saya nggak mau kuliah. Itulah masa-masa yang menurut kakak abnormal. Di masa yang lalu, apa idaman anak-anak muda? Idaman anak-anak muda adalah begini, saya akan belajar dapetin nilai yang bagus supaya bisa kuliah ke kampus yang terbaik, kuliah unggulan, dan saya akan kejar cum laude, ya, sesudah saya kejar cum laude supaya saya dapat pekerjaan yang terbaik. Sesudah saya dapat pekerjaan yang terbaik, maka saya akan punya income yang terbaik. Pertanyaannya, sesudah dapat income yang terbaik, ngapain? Sesudah dapat income yang bagus, ya, tabungan yang banyak, bukan untuk beli rumah. Nah, ini kalau orang-orang zaman dulu punya uang, beli tanah, beli rumah. Nggak bisa beli rumah, dia beli tanah dulu, nanti baru bangun. Nah, itu orang-orang jadul zaman dulu, ya. Tapi jangan salah, walaupun jadul, banyak di antara mereka sekarang berhasil. Tapi kalau sekarang mimpi anak-anak muda adalah begini, kalau saya akan kerja mati-matian, saya punya uang yang banyak, sesudah itu ngapain? Beli rumah? No, jalan-jalan keliling dunia. Ya, mimpi anak-anak muda itu apa sih? Ya, jalan-jalan ke Hollywood. Ya, yeah. Coba, jujur, bohong itu dosa. Pilih mana kalau kalian punya uang, mau ke Hollywood atau Holy Land? Kalau yang masih Holy Land, wah itu masih rohani. Tapi kalau gini, ya Holy Land itu aja sih. Kalau Hollywood, banyak yang bisa dilihat. Ya, ada yang tempat cap tangannya si ini dan ini. Oh, ke Universal Studio. Oh, ke Disneyland. Apa mimpi dari anak-anak muda? Anak-anak muda pengen banget pergi ke kota di atas awan, ya, di mana cari sendiri gitu ya, makan di atas gedung pencakar langit, bayar mahal nggak apa-apa, cuman satu, begitu makan di gedung pencakar langit, foto, ya, begitu foto masuk ke sosial media, engkau bersedia mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk menunjukkan eksistensimu di sosial media. Salah nggak? Enggak sih, ya. Atau ini jangan-jangan ada yang udah protes, ini pendeta gua nggak suka nih. Nah, dengar, lalu apa yang terjadi? Tanpa sadar ketika masuk 2020, Tuhan izinkan pandemi COVID-19 masuk. Dengar, Tuhan tidak pernah bingung menghadapi COVID-19. Tuhan tidak pernah terkaget-kaget, nggak pernah ada rumusnya gini, Tuhan kaget, iya repot. No, yang kaget itu manusia. Tuhan tidak pernah terkaget. Kenapa? Karena COVID-19 pun terjadi atas izin Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan nggak izinin, itu nggak akan terjadi. Lalu kenapa Tuhan izinkan? Mungkin kayak bingung ini. Bagaimana mungkin COVID-19 yang begitu mengerikan, kok Tuhan izinkan? Dengar, untuk meriset prioritas hidup kita. Katakan amin. Jadi tanpa sadar, ya, kalau di sini para pembina, ya, atau yang udah bekerja, 2019 kita kerja mati-matian, dapat uang yang banyak, lalu uangnya habis. Ya sama aja. Kalau orang Jawa bilang podo wae, dapat banyak, habis banyak. Tapi masalahnya habis untuk eksistensi, bukan untuk modal, bukan untuk membangun usaha. No, nggak mimpi ke sana. Anak-anak SMP semua mimpinya apa? Keluar negeri, ya, keluar negeri atau ke Jakarta atau keluar kota. Kenapa? Karena udah ngep sama orang tuanya. Bagus, gue bisa kuliah nanti. Kuliah, gue pindah kota. Capek dimarahin melulu. Dan dengar, apakah motivasi itu benar? No.
Tuhan izinkan COVID-19. 2019 tanpa sadar kita itu lebih dekat dengan OSIS, teman-teman di OSIS, teman-teman di Senat. Kita lebih dekat, lebih bersaudara dengan teman-teman komunitas daripada keluarga yang di rumah sendiri. Notabene-nya di tahun yang lalu, rumah itu udah kayak tempat kos, ya, berangkat pagi, pulang malam, makan malam bersama aja nggak sempet. Ya, ketika minggu ibadah sama-sama, sesudah ibadah makan siang bersama-sama di mall, tapi semua dengan handphone semua, masing-masing. Badannya ngumpul jadi satu, tapi koneksinya dengan yang luar sana. Dan tanpa sadar ketika COVID-19 Tuhan izinkan, dengar, prioritas kita berubah semua. Ketika physical distancing itu terjadi, maka banyak mimpi traveler selesai. Dengar, kakak bilang tidak salah dengan traveling itu tidak salah. Tetapi tanpa sadar, traveling menggantikan Great Commission. Ya, Tuhan memang mau kita keliling dunia. Itu maunya Tuhan. Tapi untuk melakukan amanat agung, bukan untuk traveling, bukan untuk jalan-jalan. No. Dan karena itu Tuhan izinkan, ya. Dan ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, berapa banyak perusahaan travel bingung, berapa banyak aplikasi travel shutdown, pegawainya harus diberhentikan, hotel dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena satu kata, physical distancing. Satu-satunya cara paling ampuh untuk menghadapi COVID-19 sampai hari ini adalah physical distancing. Ya, di masa yang lalu game-game online full. Ya, saya nggak tahu, mungkin saat ini bisa jadi juga masih full, ya, saking udah kelamaannya. Tetapi itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Nah, dengar, Tuhan izinkan untuk meriset, ya. Tuhan ingin kita dekat dengan keluarga kita. Katakan amin. Anak-anak GC, engkau harus jadi sahabat papa mama. Engkau harus jadi sahabat kakak, adik, abangmu. Katakan amin. Supaya apa? Nanti waktu Tuhan Yesus datang, kita, keluarga inti kita, sama-sama ke sorga. Amin. Ya, dan juga keluarga besar. Wah, luar biasa. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatannya. Tuhan ingin bukan cuma kita yang masuk sorga. Makanya firman Tuhan bilang gini, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amin. Dengan Tuhan tidak, Rabasya, maafkan kakak. Ya, Tuhan tidak ciptakan kita untuk jadi traveler. No, Tuhan ciptakan kita untuk jadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak menciptakan kita untuk eksis. Kamu nggak usah habisin uang, kamu nggak usah susah payah untuk eksis. Kenapa? Karena memang firman Tuhan sudah bilang kamu adalah terang dan garam dunia. Kau nggak usah capek-capek eksis. Tuhan yang akan promosikan engkau. Tuhan yang akan angkat engkau. Amin. Untuk apa? Bukan untuk kepentinganmu. Bukan untuk kamu banyak fans. Bukan untuk kamu banyak follower. Tetapi supaya kamu bisa mencerminkan kemuliaan Bapamu yang di sorga. Engkau bisa menjadi duta kerajaan sorga di sekolahmu, di kampusmu, bagi keluargamu. Nah, notabene-nya murid-murid mengalami hal itu. 3,5 tahun murid-murid hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, segala macamnya Tuhan yang siapin. Mereka ngusir setan yang gak pergi, panggil Tuhan Yesus. Aman. Ya, ketika mereka lapar, peristiwa 5 roti 2 ikan, ya, ketika mereka mau masuk ke bait Allah harus bayar upeti, ya. Lah, murid-murid kan udah ninggalin pekerjaan ya. Lalu Tuhan Yesus cuma ngomong sama Petrus, pinjam mancing ikan pertama buka mulutnya, nanti ada koin di sana. Nah, sampai hari ini coba cari di Discovery Channel, ikan apa yang makan koin? Nggak ada. Lagian kalau memang Anda lagi mancing, lalu tiba-tiba ada yang mau minjem pancingan Anda kasih nggak? Lah, kalau Anda lagi mancing, pancing Anda pinjemin, lah kan Anda pancingannya berkurang. Tapi kalau Tuhan yang suruh, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Ya, kau berfirman dan sembuhkanku. Perekonomianmu akan sembuh, jiwamu akan sembuh, sekolahmu, akademismu, pelayananmu akan sembuh. Katakan amin. Rabasyadakara. Tapi Tuhan tahu bahwa nanti akan ada masanya dia harus meninggalkan murid-muridnya. Kenapa? Karena panggilan Tuhan
Panggilan Tuhan adalah untuk mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 16. Yuk buka yuk. Yohanes 14 ayat 16 ya. Tuhan bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tahu ia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan murid-murid pasti bingung. Murid-murid pasti bingung. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? 2 murid balik ke Emmaus. Apa yang terjadi? Petrus bilang, aku mau nangkap ikan lagi. Ya, apa yang terjadi? Yudas menyangkal. Apa yang terjadi? Thomas nggak percaya. Ya, semua bubar tuh, grup bubar, kelompok revivalist itu bubar ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengunjungi mereka. Tapi bersyukur ya, Tuhan itu Tuhan yang baik. Katakan amin. Kebayang nggak itu kalau itu kakak ya, gue marahin tuh. Kebayang kalau waktu itu Thomas bilang gini, sebelum aku mencucukkan tangan, nih kalau kakak ya, nih Thomas, nih colok. Percayalah, gemeteran Thomas. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan tidak marah sama Petrus, Tuhan tidak marah dengan Thomas, melainkan Tuhan bilang gini, jangan lagi kamu tidak percaya. Tuhan sayang sama kita semua. Oh Rabah, para pengerja, para jemaat, engkau yang udah lama gak ibadah, engkau yang mulai capek online, kemudian engkau bilang, udahlah gak ibadah lagi deh, Tuhan itu ada atau enggak sih? Lalu para pelayan Tuhan, engkau yang sempat mundur dari pelayanan, oh Rabah, dengar, Tuhan gak marah, Tuhan sayang sama kalian. Dengar, pelayanan itu bukan buat Tuhan. Pelayanan itu buat jagain hidup kamu. Amin. Buat jagain hidup kamu. Sampai hari ini Kak Angga masih waras. Kak Angga masih boleh menjaga hidup sesuai firman. Kenapa? Salah satunya adalah karena kakak punya adik-adik seperti kalian. Ya, kakak sebagai pelayanan pemimpin di JC, karena punya kalian, makanya kakak juga gak berani macam-macam. Tuh kebayang gak kakak lagi macam-macam? Ketahuan. Nggak mungkin. Ya, so pelayanan itu sebenarnya bukan karena Tuhan mau bikin kita capek. Pelayanan itu supaya menjaga hidup kita. Amin. Amin. Begitu engkau pelayanan, engkau otomatis engkau gak berani ngelawan orang tua. Kakak kemarin bersyukur, thank you Batam. Kalian banyak banget yang ikut RTS. Dan kesaksian kalian kakak terima. Fasilitator kan kasih laporan, gitu ya, kasih laporan. Ya, cuman memang mungkin mukanya aja yang kakak nggak tahu. Tapi dari kota ini laporan, wow, bagus banget. Ya, kalian mau dengerin firman, kalian mau nurut. Ya, hal yang tidak mudah untuk anak-anak muda, mengalah soal kekudusan, mengaku dosa. Lalu untuk apa lagi? Untuk berhenti mendengarkan musik-musik yang seperti itu. Tetapi kalian rela disunat. Kenapa? Untuk mengejar sesuatu yang lebih ilahi. Nah, dengar Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya ia akan memberikan penolong. Dengar masa pandemi ini, dengar baik-baik. Mungkin beberapa di antara kamu mulai, Kak, gimana ya? Saya sekolah bagaimana? Kak, kuliah saya bagaimana? Dengar, jangan takut. Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya dikirim penolong. Baca ayat yang berikutnya lagi yuk. Ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kakak rasain hadirat Tuhan kuat banget ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Penghibur. Hiburanmu bukan drama Korea. Hiburanmu bukan game. Hiburanmu bukan pornografi. Hiburanmu bukan komunitas. Hiburanmu bukan minuman keras. Hiburanmu bukan rokok. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan ini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oh Rabasya, kalau kita bingung, kita cari ilham, kita buka Google. Kita cari Google dan YouTube, betul ya? Wow, mau nyari inspirasi, buka YouTube. Tapi mari kakak Angga mau kasih tahu. Dengar, sebelum Google ada, sebelum server YouTube ada, Roh Kudus sudah ada. Oh Rabasyadaka Rabalaba. Roh Kudus lebih senior dari YouTube,
dari Google, dan dikatakan begini, ia akan mengajarkan segala sesuatu. Dengar, Roh Kudus bukan cuma kepake buat ngusir setan. Roh Kudus bukan cuma kepake untuk doa kesembuhan, tapi kakak percaya Roh Kudus juga bisa dipakai untuk sekolahmu, untuk buka jalan untuk kuliahmu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu. Katakan amin. Oh, Rabba, dan akan mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya kadang ketika engkau buat sesuatu yang beda, engkau berasa nggak enak. Engkau berasa nggak enak gitu ya. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dengar suara hatimu, jangan dilawan. Kalau udah nggak nyaman, dengar nggak nyaman nonton itu, jangan diterusin. Ya, karena kalau kamu terusin lama-lama kamu menumpulkan suara Roh Kudus itu. Tapi ketika engkau, aduh kayaknya saya ngedukain Roh Kudus ya, kamu langsung stop, kamu langsung matiin, kamu langsung delete, kamu langsung berhenti. Maka dengar, suara Roh Kudus akan semakin kuat berbicara kepada kamu. Amin. Ya. Lalu dikatakan damai sejahtera yang kutinggalkan. Aduh, ini bagus banget ayatnya. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia ini kepadamu. Apa yang dunia berikan? Dunia berikan pornografi. Dunia puaskan nafsumu. Bukan kasih, nafsumu. Oh, Rabasya, berapa banyak anak muda yang jatuh bangun dalam dosa pornografi, onani, masturbasi. Lalu engkau berharap gini, nanti one day ketika kamu nikah, maka dosa seks itu akan beres. No. Enggak. Bereskan sekarang, atau nanti akarnya tambah panjang. Yuk yang udah ikut RTS sharing, ya ayo kalau enggak Rahim 10 nggak lama lagi bikin RTS sendiri. Nah, dengan dikatakan jangan gelisah dan jangan gentar hati, jangan takut. Oh, dengar, engkau akan tetap sekolah, engkau akan tetap kuliah, engkau akan masuk kuliah yang terbaik. Dengar, engkau pasti cum laude. Dengar, yang udah lulus kuliah, jangan takut. Engkau pasti dapat kerjaan. Engkau dapat kerjaan di dalam musim yang baru ini. Oh, Rabasya. Kenapa? Karena Roh Kudus, penghibur itu, telah Tuhan Yesus utus untuk menemani kita. Amin. Ya. Lalu dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Kamu selesaikan dengan baca beberapa ayat lagi ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berapa banyak yang udah bosan banget online. Aduh Kak, bosan online Kak. Gini, tahu nggak? Tubuhmu adalah bait Allah. Oh, raba. Tubuhmu adalah bait Allah. Berarti kalau tubuh ini bait Allah, berarti setiap hari harus ada doa, pujian, penyembahan, firman. Which is di 2019, di masa yang lalu, isi film, game, istirahat, kenikmatan, hobi kita, dan nah itulah yang masa abnormal. Tetapi sekarang begitu masa pandemi, kita lebih banyak berdoa, kita lebih punya banyak waktu untuk baca Alkitab, kita lebih bisa puasa, ya, kita lebih nggak ngelihat yang macam-macam karena nggak keluar lagi, nggak ngumpul-ngumpul, ya kan? Karena memang mengharuskan ada di rumah, stay at home. Itu sebabnya mata kita lebih bersih, ya. Nah, kecuali jatuh lagi di internet, ya. Dengar, ketika tubuhmu menjadi bait Allah, maka percayalah, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Engkau berhasil bukan karena warisanmu, bukan karena engkau IQ-nya tinggi, tapi engkau berhasil karena Roh Tuhan ada di dalammu. Kalau begitu Roh Tuhan ada di dalammu, dengan Tuhan itu standarnya tinggi. Tanpa sadar, sekolahmu, pekerjaanmu, pelayananmu, standarnya juga beda dari yang lain. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 26, ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Perbuatan daging telah nyata. Oh, rabasyandakara, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yuk, stop. Yang jatuh bangun dalam dosa, cari kakak rohani. Ngomong. Setan gak pengen kalian ngomongin dosa. Tapi setiap kali kalian ngaku dosa, apa yang terjadi? Akar dosa itu tercabut. Dan dosa itu tidak lagi berkuasa. Tapi kalau kamu gak ngomong, apa yang terjadi? Dia akan berakar. Dan waktu dia berbuah, ketika dosa dibuahi, ia akan melahirkan maut. Penyembahan berhala, ya betul, kita udah nggak pakai opo-opo, udah nggak pegang jimat dan sebagainya. Tapi bahasa Inggris dari penyembahan berhala adalah idolation, ya betul, kita udah nggak punya jimat-jimat,
tapi tanpa sadar ada. Apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita tinggikan lebih daripada Tuhan dan diri kita sendiri. Biasanya apa yang kita tinggikan? Kita ngefans dengan para penyanyi, ya, K-pop, MTV dan sebagainya. Jangan lagi kita menyembah berhala. Sihir, perhatikan, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Oh rabasya, kita itu perkasa banget ya. Dedek kita ajakin ribut, abang kita ajakin ribut, kakak kita ajakin ribut. Kalau udah beres tuh semua, emak kita ajakin ribut. Cukup enggak? Guru kita ajakin ribut, dosen kita ajakin ribut, bokap kita ajakin ribut. Cukup enggak? Bos di kantor demo. Nanti sampai level, kalau udah sampai level itu apa yang terjadi lagi? Pemimpin gereja diprotes juga, diajakin ribut juga, berantem di gereja. Saking perkasanya semua diajakin berantem. Jangan. Karena itu termasuk perbuatan daging. Lalu dikatakan begini, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Berhenti ngerokok, berhenti nge-vape, berhenti minum-minuman yang tidak normal. Dan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat, berarti engkau gak dapat janji Tuhan. Engkau gak akan dapat bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu gak dapat. Kenapa? Karena engkau hidup dalam perbuatan daging. Tetapi udah, ini yang segar. Tetapi buah roh ialah, yuk baca, suara kuat kuping dengar suara sendiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Waktu kamu mau marah, mau tonjok pintu, penguasaan diri. Waktu kamu mau kabur dari rumah, waktu kamu mau ngelawan orang tua, penguasaan diri. Waktu kamu mau mundur dari pelayanan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat yang berikutnya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan mendengki. Yuk, ayat yang begitu indah. Dengar, new normal ini, kita masuk new normal, a new dimension, di mana kamu, kita semua bersama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, angkat tangan kita. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yuk masing-masing doa, Adik-adik jangan marah, jangan menjadi kecewa. Bapa di sorga sayang sama kalian, Sambil semua doa, yuk engkau bebas. Engkau mau doa pengakuan dosa, engkau mau minta ampun sama Tuhan, engkau pengen nyatakan komitmenmu ulang kembali. Ayo masing-masing doa. Dan pada momen ini kakak juga pengen mengajak adik-adik, kalau ada di antara kalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau cuma kebetulan nonton siaran ini atau temenmu kasih link, sebenarnya engkau pengen ngerti, engkau pengen tahu, dengar, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sayang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dengar, jauh sebelum engkau mengenal Tuhan Yesus, jauh sebelum, walaupun engkau masih hidup di dalam bukan di dalam firman Tuhan sekalipun, dengar, Tuhan sudah mati bagimu di
kayu salib. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus bukan hanya berlaku untuk kita semua yang sudah ke gereja, tapi untuk semua yang mau mengakui Dia. Pertama kakak pengen doa untuk salvation prayer. Ya, engkau yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk bangkit berdiri, yuk bangkit berdiri. Taruh tangan kirimu di atas dada dan angkat tangan kanan. Ikuti kakak berdoa ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa ya Tuhan. Tuhan, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak pelanggaran yang telah aku lakukan. Tuhan, aku orang berdosa dan aku butuh Juru Selamat. Saat ini ya Tuhan, saat ini Tuhan, ampuni dosaku, basuh aku dengan darah-Mu, sucikan, kuduskan, tahirkan aku. Tuhan Yesus, saat ini kubuka hatiku selebar-lebarnya. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, bukan sebagai tamu, tapi sebagai Bapa, sebagai Tuhan di dalam kehidupanku. Tuhan, aku janji aku akan jaga mataku tidak memandang apa yang najis. Tuhan, aku janji aku tidak akan mendengar sampah-sampah dunia. Tuhan, aku janji aku akan jaga tanganku tidak menjamah apa yang kotor. Tuhan, aku janji aku akan jaga hatiku, supaya tulus berkenan, supaya Tuhan nyaman tinggal di dalam hatiku, dalam hidupku. Tuhan, aku gak bisa. Tuhan, aku takut untuk masa depan. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Mari yuk GC Tapga, angkat kedua tanganmu semua. Angkat kedua tanganmu semua. Tuhan, curahkan kasih. Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu turun begitu kuat ya Tuhan. Tuhan, Engkau selalu sayang sama anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Engkau gak pernah tolak kami. Tuhan, saat ini pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Para pengerja, bangkit yuk dalam nama Yesus. Bangkit. Ayo layani Tuhan lagi. GC, ayo mulai baca Alkitab lagi. Mulai bangun pagi nak. Waktu mama, papa belum bangun. Waktu di kamar kamu cuman sendirian. Dengar ketika engkau saat teduh pagi, kakak pembina kalian gak tahu. Tetapi Bapa di sorga selalu menanti kalian tiap pagi. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Tuhan, kami kangen sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa, GC Tapga, pengerja dan jemaat, semuanya masuk ke dalam new dimension di semester kedua 2020 ini. Engkau akan diberkati, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan berhasil bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan pada satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Tapga, mari yuk kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Dengar, perjamuan kudus dipersiapkan. Perjamuan kudus bukan adalah tanda kasih Tuhan kepada kita. Mari yuk kita siapkan roti di tangan kanan kita, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Yuk ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang telah Dia buat dalam kehidupan kita. Yuk ingat yang dulu sakit pernah disembuhin. Dulu jawaban doa
Ya Tuhan, bagaimana menolong keluargamu. Yuk ingat kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lainnya. Oh Rabasyara, mari kita tundukkan kepala kita. Yuk kita tundukkan kepala kita. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau membela, Engkau menuntun, Engkau menegur kalau kami salah. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabasyara, Tuhan mau memberkati kita semua melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu setiap kita saat ini, yuk doa, yuk masing-masing introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, ada hal-hal yang pernah salah, yuk mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun, doa yuk masing-masing. Masing-masing doa, pejamkan matamu, doa di tempat di mana kau berada. Oh Rabasyara Oh Rabasyara Tuhan, kamu lihat anak-anakmu. Engkau sedang berbicara kepada mereka satu persatu. Kau mengingatkan mereka ya Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kami berbuat yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Bapa, hamba-Mu mohonkan berkat buat anak-anak-Mu. Biar melalui perjamuan kudus ini berkat-Mu berlimpah buat mereka. Kami akan masuk perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Perjamuan kudus diperuntukkan pada mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ya. Yuk, mari yuk. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Umat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hora basyara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh, mari yuk sekarang mengucap syukur yuk. Mengucap syukur yuk. Mengucap syukur. Angkat kedua tangan. Oh, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tabga, dengar baik-baik. Engkau baru menerima tubuh dan darah Yesus. Dengan tubuh Yesus, oh Rabara, ketika dia masih hidup di muka bumi, ia menyembuhkan orang sakit. Ia memberi makan banyak orang. Ia mengusir setan, membebaskan orang-orang yang terikat. Maka dengar engkau telah menerima tubuh Yesus. Maka dengar pelayananmu tidak akan sama lagi. Semua yang Tuhan lakukan engkau bisa lakukan. Oh dan kita telah menerima darah Yesus, darah perjanjian baru. Dengan darah itu semua dosa, semua kesalahan kita telah diampuni. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Aku mohonkan berkat untuk semua pengerja, semua jemaat
GC Tapga Rayon 10 ya Tuhan. Pakai mereka, bukan biasa. Pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. 2020 ini mereka akan masuk ke dalam dimensi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari yuk kita naikkan penyembahan kita yuk. Bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, mari yuk kita mau akhiri ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita terima berkat dari Bapa di sorga yuk. Dan biarlah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah, yang menjadikan tahun 2020 ini engkau pasti menjadi ciptaan yang baru. Kau akan masuk musim yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang, sehingga engkau pasti menerima berkat a new dimension. Diberkatilah studimu dengan berlimpah-limpah. Umat Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Kami terima semua berkat hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.